Assalamualaikum. Itu tergabung 3 hal dalam pribadi Nabi Nabi Ibrahim saat itu. Yang pertama, dia berani seorang diri, dia nggak rame-rame melakukannya, seorang diri. Yang kedua, dia kuat. Kalau nggak kuat, mana bisa menghancurkan berhala segitu banyaknya. Yang ketiga, dia cerdas. Kalau nggak cerdas, gimana bisa dia berdebat dengan Namrud? Ya, aku dengar engkau pelakunya. Bukan saya, Pak, pelakunya. Tuh, lihat no, yang gede no. Tuh, yang kampak kan sama dia itu. Ya, kata Namrud, kamu gila apa? Kan dia nggak bisa ngomong. Udah tuh nggak bisa ngomong, ngapa disembah? Ini cerdasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, ini do'ful fikrah. Belum lagi, kembali ke tadi, untuk urusan-urusan duniawi, banyak remaja-remaja kita kalah kuat dengan yang lain, walaupun insya Allah saya lihat sudah ada sekolah-sekolah yang agak bagus ya. Urusan keislamannya pun juga demikian. Ini PR buat kita. Kemudian juga yang keempat, yaitu lemah dari sisi, kalau ini penyakit kita, bukan hanya para remaja ya, penyakit seluruh umat Islam, do'ful mal, lemah dari sisi harta, kekayaan. Loh, apa urusannya? Karena begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Bukhari mengatakan, Inna yaddal ulia khairun min yaddis suflah. Tangan yang di atas lebih utama dibanding tangan yang di bawah. Hadis ini terlanjur orang bilang sebagai pepatah. Ini bukan pepatah, ini hadis. Tangan di atas lebih utama dibanding tangan yang di bawah. Emang kalau di Indonesia kadang begitu, hadis dibilang pepatah, pepatah dibilang hadis. Contoh apa? Kebersihan sebagian dari iman. Itu hadis apa pepatah? Pepatah ya. Itu bukan hadis. Tapi terlanjur orang bilang hadis. Yang hadis yang mana? At-tuhur syatrul iman. Bersuci, berwudu sebagian dari iman. Itu baru hadis, Sahih Muslim, ada. Sementara tangan di atas lebih baik dibanding tangan yang di bawah, itu hadis Bukhari. Tapi di Indonesia dianggap peribahasa atau pepatah. Ini kan kebalik. Baik, apa maksud hadis itu? Ya, hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita, memotivasi kita agar umat Islam itu sudah berpikir bagaimana caranya kita mandiri secara harta. Karena kita menjadi orang yang memberi, bukan menjadi orang yang menerima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdagang di usia kecil, usia 4 tahun diajak ibunya ke Syam untuk dagang. Kemudian juga begitu remaja ngikut Khadijah untuk dagang juga ke Syam juga. Hari ini kita lihat banyak anak muda remaja kita, mohon maaf, ya kalau bahasa orang Betawi, lendotan mulu sama orang tuanya. Ya, tidak mandiri. Ini filmal di harta. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar nama salah satu sahabat Nabi yang rumahnya dipakai pertama kali dakwah Islam. Siapa namanya? Arqam bin Abi Arqam. Coba, dalam sejarah. Berapa tahun usia Arqam bin Abi Arqam ketika rumahnya dipakai untuk dakwah Islam pertama? Saat itu dakwah Islam di Mekah kan masih diem-diem, sembunyi-sembunyi itu. Belum berani terang-terangan, masih sedikit. Dulu kita menyangka rumahnya Arqam bin Abi Arqam itu profil sahabat Nabi dewasa. Tidak. Dia masih bocah ternyata. Saya pun baru tahu kira-kira 2 tahun lalu. Ketika saya buka kitab Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isobah Fit Tamyizis Shahabah, saya baca kisah Arqam bin Abi Arqam, ternyata usia dia saat itu baru 14 tahun dan menjadi pengusaha saat itu. 14 tahun jadi pengusaha. Bukan ngandelin harta orang tua. Nah, dari sinilah kemudian ya, para ulama kita mengajarkan begini, laisal fatah man qala hadza abi, walakinnal fatah man qala ha anada. Pemuda itu bukanlah yang berkata ini bapakku. Pemuda itu yang berkata inilah
aku. Baik, ini maaf. Kemudian juga dalam sejarah 10 sahabat Nabi yang mubasyirun bil jannah, 10 sahabat Nabi yang dikabarkan bakal masuk surga, hanya satu yang orang susah. Hanya satu yang secara ekonomi di bawah mereka. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Di satu sisi Ali Allah kasih kepintaran, ya bahkan dia disebut dengan Madinatul Babul Ilmi, pintunya ilmi. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku adalah kotaknya ilmu dan Ali adalah pintunya. Ya, sebagian ulama mendhaifkan hadis itu. Bahkan ada yang mengatakan itu hadis palsu. Ada pula yang mengatakan ini hadis sahih seperti Imam Hakim. Nah, Ali Allah kasih titipan ilmu, tetapi Ali Allah tidak kasih titipan kekayaan. Makanya ketika dia menjelang nikah, mahar yang dia berikan kepada Fatimah adalah mahar dari Rasul sendiri. Ya, Rasul ngasih, nih buat mahar, buat kamu nikah. Dari 10, satu yang orang susah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, mohon maaf, komentar sebagian orang bahwa kekayaan itu merupakan sandungan terbesar bagi manusia, bagi mukmin untuk semakin jauh dari Allah. Tidak. Kalau kita buka dalam surat Shad, Allah bercerita tentang Nabi Sulaiman. Ini kuping kalau dengar kata Nabi Sulaiman yang kebayang apa? Raja, kaya, ya kan? Apa kata Allah? Ya, wa wahabna li Dawuda Sulaiman, ni'mal abdu innahu awwab. Kami berikan kepada Nabi Daud putra yaitu Sulaiman. Dia hamba terbaik karena dia tetap taat. Coba lihat. Sulaiman raja, kaya. Jangankan security, jin pun security-nya dia. Ya, jangankan orang gitu kan, jin pun security-nya dia. Tetapi kekayaan yang dia miliki dan kerajaannya tetap Allah puji sebagai dia manusia terbaik. Innahu awwab, karena dia tetap taat. Ini passwordnya, tetap taat. Dan ini sekaligus koreksi buat mereka yang mengatakan bahwa kekayaan itu semakin membuat orang jauh dari Allah. Tergantung orangnya ternyata. Makanya kata Rasulullah dalam hadis dikatakan, ni'mal malis solih li rajulin solih. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang disetir sama orang soleh. Harta punya potensi fitnah. Harta punya potensi laknat. Tapi saat yang bersamaan, harta juga punya potensi rahmat dan manfaat. Tergantung siapa yang ada di belakang mereka. Maka ini PR juga, kita didik anak-anak kita ya sejak dini untuk mandiri. Pernah saya sampaikan waktu pertemuan kita beberapa bulan yang lalu, ada sebuah kaidah dalam pendidikan anak yang disampaikan oleh orang-orang Arab ya, man syaba ala syai'in syaba alaih. Seorang anak yang dididik, dibentuk dengan sesuatu, maka sesuatu itulah yang menjadi pribadi dia secara ajak sampai dewasa. Contoh, anak yang sejak kecil dibiasakan, dimanjakan dengan fasilitas hidup, ya fasilitas hidup, tanpa dilalui dengan kerja keras. Lembek kan dia. Dibanding dengan anak yang kalau apa-apa mesti melewati perjuangan dulu. Pak, beliin motor dong. Apa maunya? Yang kayak orang-orang tuh, yang sekali geber nyampe Blok M, Ninja, ZX 25, nyebut merek lagi. Kata bapaknya, ya udah sana Ki, kita sana jalan bareng, nanti kita pilih. Bandingkan dengan yang seperti ini, Pak, saya minta beli mau, oke, silahkan, tapi ada syaratnya. Apa tuh Pak? Bisa nggak kamu ranking ya minimal 3 besar lah di sekolah? Tuh anak ngerti, oh ternyata untuk mendapatkan sesuatu saya harus berubah. Bisa nggak IPK kamu minimal cum laude? Nggak kayak sekarang kemelut. Kan ada kemelut, ada cum laude nih. Ini kemelut mulu. Ya, 2, istighfar. Aduh. Ya, begitu. Bisa nggak cum laude bukan kemelut? Nah, akhirnya kalau kita modelnya seperti yang pertama, itu anak kita khawatirnya menjadi pribadi yang lembek, yang kalau seandainya orang tuanya Allah takdirkan mati muda,
Orang tuanya mati muda. Dia nggak siap bertarung dalam pertarungan hidup. Karena kebiasaan fasilitas gampang. Tapi kalau seandainya anak itu sejak muda, sejak kecil, kayaknya kamu milih ini, harus begini, ini harus begini. Pak, ini piring kotor, cuciin. Itu dulu. Ya. Kadang anak kita pinter juga nyaut, lah kan ada mbok, begitu jawaban dia. Ya, karena kita ada ART gitu. Nah, kalau yang seperti itu, insya Allah dia akan relatif lebih siap menghadapi pertarungan hidup. Karena dia tahu untuk mendapatkan sesuatu butuh ada perjuangan. Baik, itu saya cukupkan untuk kelemahannya di situ. Kemudian bagaimana solusi Rasulullah SAW supaya dzurriatan di'afa itu nggak terjadi? Supaya apa istilahnya, generasi yang lemah itu nggak terjadi. Para ulama kita udah memberikan beberapa apa istilahnya protap lah gitu. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Yang pertama dan yang paling utama, walaupun bagi saya ini karena anak kita udah pada gede ya, tapi bukan hal yang salah kalau saya perlu merewind lagi. Hendaknya orang tua ketika tahu istri kita hamil nih, ya itu bergembira. Kita senang. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak. Kabar gembira. Allah katakan kabar gembira. Karena kegembiraan orang tua terhadap lahirnya seorang anak, itu secara tidak langsung mempermudah kita selanjutnya mendidik dia. Karena anak ini lahir dalam keadaan disambut gembira dan diharapkan oleh orang tuanya. Berbeda dengan anak yang ketika lahir tidak diharapkan oleh orang tuanya.